Halo, kembali lagi di Komedi Channel bersama saya Amir. Hari ini saya sedang berada di rapat angka tahunan 2024 Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Di samping saya ada salah satu peserta yang notabene PAD 2024 Seksio ya Bang ya. Gimana kabar Abang? Baik? Alhamdulillah baik. Abang tadi udah ngikutin Ya, rapatnya segala macam, tapi pandangan Abang mengenai RAT tahun ini gimana? RAT ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Agenda yang disusun oleh teman-teman pengurus maupun dari panitia itu semua tadi berjalan lancar, dan tadi juga sudah disampaikan LPJ tahunan dari pengurus dan Dewan Kehormatan, termasuk juga laporan keuangan, dan tadi juga di forum banyak dinamika atau masukan, khususnya ya terkait Akpi itu sendiri. Kan tahun ini kan Akpi berusia 26 tahun. Ya, dia lahir 5 Agustus 1998. Nah, dengan usia yang cukup matang itu memang harapannya kan Akpi itu sebagai organisasi kurator itu menjadi nggak hanya menjadi organisasi yang misalnya kuat, tapi jadi barometer. Nah, itu yang di, diharapkan tadi, termasuk misalnya juga hal-hal lain, misalnya untuk meningkatkan kapasitas anggota, ya termasuk juga bagaimana itu penegakan kode etik. Tadi juga masukan yang cukup banyak lah. Apalagi kan tahun depan juga RAT Akpi di 2025 itu sekalian dengan puncak demokrasi ya, yang pemilihan ketua Akpi yang tiap 3 tahun. Nah, saya kira pasti mengarah ke sana ini, dari pengurus itu akan ini ibaratnya tahun terakhir nih akan memberikan program terbaik. Itu sih yang dilihat dari pengurus ya. Kan tadi juga ketua umum juga menyampaikan itu, bahwa 1 tahun ini akan diisi dengan program-program termasuk pelayanan terhadap anggota. Ya. Bang tadi kan juga tadi kalau nggak salah dengar juga tadi kita ikutin rapatnya Ya. menyinggung mengenai anggaran itu, ada apa sih maksudnya anggaran itu? Anggaran sebenarnya ini tadi kan sudah disampaikan ya, cukup transparan, dan memang Akpi itu kan memang pure itu kan penerimaan itu kan bersumber dari anggota ya, khususnya pendidikan ya, baik itu pendidikan anggota baru maupun pendidikan lanjutan. Jadi tadi ketua umum juga sudah menyampaikan penggunaan kan berkaitan dengan agenda ya, kayak ini rangkaian itu kan ada rangkaian acara yang misalnya puncaknya RAT, ada yang acara misalnya kemarin Korwin Medan bikin mini soccer gitu kan, terus termasuk ada yang kemarin lomba-lomba lain kan, termasuk ya. Nah, itu disampaikan meskipun kepanitiaannya terpisah, tapi secara penggunaan anggaran itu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Ya, transparan. Tadi kan di yang kita scan berapa ini sih memang teman-teman melihat perlu ya, meskipun anggaran dasar ini kan kita sudah baru 4 tahun ya berubah, itu kan 2020 2021 itu pengesahan di waktu Bang Jibi. Waktu itu juga kita juga ngasih input, termasuk ngasih input masukan terkait dengan perubahan ini. Makanya tadi salah satu anggota tim perumus perubahan itu bilang apakah harus dirubah. Cuman tadi ketua umum menyinggung kan, pasti yang dirubah kan masalah kedudukan nih, karena di anggaran dasar Akti kan kedudukan di daerah khusus ibu kota. Nah, ini kan Jakarta sudah berubah jadi DKJ. Nah, terus itu yang dirubah satu. Cuman tadi memang akan memberi ruang lah, misalnya jika ada hal lain yang akan dirubah. Misalnya jangan hanya merubah nanti RAT luar biasa itu hanya masalah kedudukan organisasi gitu kan. Artinya kan pasti nanti ada tim yang misalnya waktu yang menyusun belanja persoalan itu bukan hanya masalah perubahan kedudukan seperti itu kan. Memang banyak yang ini sih bertanya misalnya apakah periodisasi itu cukup, kan kita 3 tahun, tapi memang dari awal 3 tahun. Cuman memang sebagai organisasi yang ini sih saya kira masih cukup layak untuk dipertahankan ya. Kita tidak misalnya lari ke misalnya apakah 4 tahun atau 5 tahun, 3 tahun, so produktif tidak masalah kan. Yang penting kan nanti 3 tahun itu juga ada regenerasi kan seperti itu. Nah, hal lain tuh saya kira Akti itu cukup
terdepan deh mengenai apa penegakan terhadap kode etik maupun misalnya standar profesi. Kan baru di periode sekarang kan ada itu yang Dewan Standar ya, Dewan Itu Standar. menyinggung masalah upgrade juga ya. Jadi gimana? Ya, jadi kan tadi ada yang bertanya standar profesi bagaimana? Nah, dari pengurus kan menyampaikan dari Dewan Standar sudah menyampaikan draft ke pengurus. Nah, pengurus ini yang perlu untuk apa memflorkan kepada anggota apakah apakah hal yang sudah disusun oleh Dewan Standar ini mengenai standar profesi ini sudah cukup layak untuk misalnya di apa dijadikan keputusan. Tapi kan tetap memang harus di-floor karena mungkin harus diambil keputusan secara sepihak oleh pengurus gitu kan. Ya memang ya sebagai inian mungkin lah sebagai rujukan misalnya kalau di organisasi lain itu yang memang sudah settle ya kayak di HKAPM itu kan dia standar profesi ada dewan standarnya, dia susun standar profesi dan dia standar profesi itu mengikuti perkembangan zaman jika ada misalnya perkembangan ataupun apa. Dan ini mungkin yang misalnya untuk standar profesi kan baru pertama di AKPI dan saya kira memang itu perlu karena tadi juga salah satu founder juga menyampaikan, apakah kalian mau memakai standar profesi zaman kita berdiri dulu tahun 98 kan? Karena apakah itu masih relevan, masih misalnya bisa dipakai gitu kan? Karena secara ketentuan baik itu hukum positifnya, material maupun formil kan berubah. Satu, terus kedua misalnya terkait dengan hukum acara juga beberapa itu kan berubah. Bahkan kan termasuk Mahkamah Agung kan termasuk yang terkait dengan kepailitan dan PKPU itu kan cukup mengeluarkan beberapa ketentuan termasuk SEMA segala macam kan cukup banyak berubah ya. Nah itu yang misalnya yang perlu untuk direspon oleh organisasi. Balik lagi tergantung urgensinya Bang. Ya betul urgensinya. Nah sekarang kita melihat sih AKPI masih yang terdepan sebagai organisasi profesi kurator gitu kan. Baik itu misalnya di lingkup nasional, regional ya. Tadi kan Sekjen juga habis mengikuti acara Insol yang Asia Tenggara ya. Mohon maaf Asia tentang terkait dengan kepailitan kan di Singapura ada seminar gitu kan ya, dia pengisi. Jadi kita melihat bahwa AKPI sangat diperhatikan masalah masalah bobot atau masalah muatan isi gitu loh. Jadi kita pengen itu kita nggak hanya sekedar profesi kurator nih, kita menjadi hanya berkumpulnya profesi kurator, tapi kita juga bisa memberikan sumbangsih nih dalam misalnya untuk bagaimana sih hukum kepailitan dan PKP Indonesia yang lebih maju, lebih baik gitu kan. Karena kan kita juga pengen misalnya kepailitan di Indonesia itu harapannya itu kan selalu kalau dulu kan survei World Bank itu kan termasuk yang cukup ini ya dianggap masalah recovery sudah baik, cuman masalah recovery-nya kan dianggap yang belum maksimal. Tapi kan problemnya kan macam-macam itu. Tapi kan kita di sisi lain kan kita sebagai organisasi kan memberikan sumbangsih misalnya terkait dengan beberapa misalnya perubahan terkait hukum formil ya khususnya oleh Mahkamah Agung maupun Kementerian Hukum HAM gitu kan terkait misalnya ya masalah kurator terus khususnya kan termasuk kalau di Dirjen AHU kan terkait masalah misalnya pengawasan sekarang kan mereka juga mengarah ke sana juga ya dan AKPI yang bisa dikatakan yang paling terdepan lah ya yang ibaratnya kita terbuka terhadap misalnya pihak-pihak yang misalnya stakeholder dalam hal ini itu yang terus kita jaga. Semoga yang terbaik lah. Iya yang terbaik ya. Siap, Bang. Yuk siap. Oke, makasih.